Seingat aku dia yang malah hubungin aku. Iya. Dan dia nanyain soal OnlyFans. Ya udah kita jadi transaksi itu. Nggak taunya malah dipanggil ya. Mau ya Marcel, aku nggak tahu. Karena chat kamu ngaku hapus, aku lupa. Dia se-enjoy-enjoynya di penjara, tetap aja di penjara. Ya mungkin karena aku belajar juga selama di pesantren, selama mondok ya. Untuk ya aku harus jadi lebih baik. Aku udah bertekad aku harus jadi lebih baik. Jadi ya kalau semua harus seksi banget gitu, nggak deh, nggak dulu deh. Terjun ke dunia seperti yang kemarin, aku udah bilang kalau nggak mau. Kita udah kedatangan seorang selebgram yang sedang berbahagia, ada Kak Dea OnlyFans. Halo Kak. Sekarang pengen dipanggil Dea OnlyFans atau ada apa? Dea siapa atau? Dea aja. Dea aja. Lebih ke Dea aja. Kan jangan main OnlyFans. Siap. Jadi ya udah. Tapi kan itu terserah lagi kepada netizen yang maha benar. Pokoknya dipanggil apapun oke. Ya udah. Tapi udah nggak nge-branding pakai embel-embel itu lagi. Okay. Karena udah pakai lagi. Udah enggak lagi. Sudah tidak lagi. Kak Dea lagi berbahagia karena baru selesai pesantren ya Kak? Iya, baru lulus. baru lulus graduation. Baru graduation, selamat atas kelulusannya. Terima kasih. Berapa bulan total? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan, oke. Kak Dea baru selesai menjalankan pesantrennya di Rutan Pondok Bambu ya Kak? Iya, Rutan Pondok Bambu. Oke, Kak boleh kabar bahagia itu kan baru rame nih di awal-awal minggu ini. Kapan sih tepatnya Kak Dea itu keluar dari Rutan Pondok Bambu? Tanggal 26 September kemarin. Kemarin ya? Kemarin banget, jam 10 pagi. Oke, terus? Ya, jam 10 pagi. Itu berarti emang sudah benar-benar habis masa tahanannya ya? Iya, sudah habis masa tahanannya. Itu bahkan disebut bebas murni? Bebas murni. Oke. Kenapa Kak? Kenapa akhirnya kayak memilih menunggu waktu sampai habis itu? Betah Kakak bagaimana nih? Apa karena ngelihat saya naik 10 kilo ya? Itu dia, karena di Instagram juga nge-share-nya naik 10 kilo berarti kayak happy banget nih. Aduh iya, sampai keluar gigi kayak betah di sana deh gitu. Betah ya sampai naik 10 kilo. Sebenarnya bukan karena betah ya karena dibawa enjoy aja, lebih ke bawa enjoy aja. Ya udah, aku harus mempertanggungjawabkan ini semua. Jadi kan karena hal tersebut ya udah aku udah telah dibikin enjoy aja. Jalanin aja sampai selesai. Jalanin aja. Alirannya pasti bakal indah nanti. Aku percaya hal tersebut sih. Benar-benar. Karena mungkin banyak teman-teman Tribuners yang nggak tahu kapan sih emang tepatnya vonis dari pengadilan tuh ke Kak Dea sampai diketok nih 10 bulan kah atau langsung 1 tahun 2 bulan? Awalnya itu dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu memutuskan 10 bulan dari tuntutan 2 tahun 6 bulan, subsidiar 6 bulan, total 3 tahun. Dari awal emang kayak udah deciding aku kayaknya bakalan bebas murni aja. Tapi kalau 3 tahun juga kayak kayak SMP nih. Sedih juga ya. Terus alhamdulillah banget hakimnya sangat bijak menurut aku. Dia memberikan keputusan 10 bulan, subsidiar 2 bulan. Oke. Nah, itu. Jadi 1 tahun 2 bulan. 10 bulan 10 awalnya. bulan. 10 bulan. Terus aku dibanding. Itu udah prosedural aja dari jaksanya, aku dibanding dan dikasasi. Karena kan kita bahasanya tuh goyang ya. Goyangnya dari 3 tahun itu ke 1 tahun dengan subsidiar tuh jauh. Lebih dari 2/3 dan lebih dari setengah. Waduh. Jadi akhirnya mau gak mau jaksa mau melakukan prosedural banding dan kasasi itu. Akhirnya aku ingkrah, di kasasi itu MA memutuskan 1 tahun subsidiar 2 bulan. Itu di bulan? Aku lupa sampean. Pokoknya tahun lalu ya? Iya, tahun ini. Oh tahun ini? Tahun ini aku baru putus 1 tahun 2 bulan itu. Karena dikasasi. Tapi udah ditahan atau? Sudah ditahan pasti, proses kasasi itu aku pasti masih di dalam. Jadi aku menunggu di dalam, jadi ya udahlah ya gitu, sabar aja. Dibikin enjoy pokoknya. Waktu itu kalau boleh tahu lagi Kak, pasal yang mungkin yang disangkakan ke Kakak tuh apa sih? Pornografi kah atau penyebaran? Pornografi ITE 29 pasal, iya pokoknya pasal 29 seingat aku. Oke. Akhirnya kena dengan pasal itu dan harus ngejalanin hukuman di rutan setahun tuh sempat ada down gak sih Kak? Atau sempat ada meratap gitu, stres mungkin? Pasti, apalagi pas tuntutan 3 tahun ya.
Itu pas tuntutan 3 tahun aku benar-benar kayak berdoa juga. Heeh. Duh, aku berdoa semoga ada ya kebaikan dari Mhm. Bapak Hakim, yang mulia hakim lah. Mhm. Pada akhirnya ya doaku benar-benar dibalas oleh Tuhan, vonisku 10 bulan. Tapi emang karena ada proses hukum Mhm. berkelanjutan jadi 1 tahun, subsidiar 2 bulan. Nah, selama ngejalanin, masa tahanan Mhm. di Rutan Barang Bambu, gimana perasaan seorang Dea? Apakah tertekan kah gitu kan, kalau tadi mendengar tuntutan aja udah stres, tapi gimana ketika ngejalaninnya udah sudah di tahanannya? Bikin enjoy kayak aku bilang tadi, aku bikin Mmm. bener-bener kayak ya udahlah karena aku menganggap orang-orang yang ada di kamar aku, Heeh. yang ada di kamar sel aku itu sebagai saudara aku ketika Mmm. aku di sini. Mhm. Jadi aku harus, berbuat baik dengan mereka Mhm mhm. dan alhamdulillah mereka juga berbuat baik juga sama aku. Berarti udah akrab sama teman-teman selnya ketika itu? Iya, kemarin nangis. Kemarin nangis loh. Nangis? Mhm. Wah, kalau nangis happy apa nangis gimana nih? Jadi ada happy, pasti happy Happy dong. dong. Pulang nggak mungkin nggak happy guys. Iya, Akhirnya menghirup udara bebas nggak mungkin nggak happy gitu. bisa catokan. Eh, Terus? terus ya bisa catokan. Iya. Terus kayak ya sedih aja aku harus meninggalkan banyak teman-teman aku di situ, Ah. keluarga sementara aku di situ gitu. Mhm. Ada yang udah aku anggap mamah di situ, ada yang Mhm. udah aku anggap adik di situ, ada yang udah aku anggap sebagai kakak di situ dan Mhm. mereka tuh menguatkan aku juga dan kita saling menguatkan di sana Mmm. itu. Bukan malah saling menjatuhkan atau gimana. Jadi kalau ada cerita di penjara dibully, enggak. Kita tuh Oh. bersahabat dan kita tuh berkeluarga. Oh, berarti maksudnya sebenarnya, Heeh. stigma kalau di dalam tahanan itu pasti akan Dibully dibully ya? itu nggak sepenuhnya benar ya berarti? Iya, kalau di ketahanan perempuan, tahanan wanita, Mhm. ya kita bersahabat, kita berteman, kita berkumpul gitu. Mhm. Apapun kasus mereka, apapun pasal mereka, Itu yang selama mereka baik, kita bisa kita bayangin. terima. Itu yang Kak Dea rasakan lah ya. Iya, Kamar berapa orang? 16 orang kemarin terakhir. Nama Bayangkan suami 16 kepala guys, dan aku masih bisa bertahan. keren. Gimana drama-dramanya perempuan 16 orang dalam satu ruangan? Dibikin enjoy aja lah udah pokoknya. Dibikin enjoy, Yang ya penting udah dibikin gitu. enjoy aja ya Ya, intinya. ya. Setelah, tapi sebenarnya Kak Dea tahu nggak kapan, akan keluar atau baru tahu misalkan pas dekat-dekat? Udah tahu. Oh, berarti Jadi udah. ketika kalau di sana itu bahasanya kita tanda tangan sebagai narapidana. Mhm. Kan kalau kita proses hukum belum kelar, Mhm. itu kita masih tahanan Mhm. statusnya. Ketika kita proses hukum semua sudah selesai, Mhm. sudah tidak ada proses hukum berkelanjutan, Mhm. kita tanda tangan dari pengadilan lah ya, dari pengadilan Mhm. kita tanda tangan menyatakan kita sebagai narapidana. Nah, ketika kita jadi narapidana, kita tahu kapan hitungan kita pulang. Gitu. Oh, iya Kita iya. pasti akan mendapatkan hak-hak kita sebagai narapidana kok. Mhm mhm. Oke, itu kan tadi, Mhm. cerita Kak Dea selama di tahanan. Mhm. Kalau boleh flashback lagi nih Kak, kenapa seorang Dea ini bisa, akhirnya mengenal, media sosial, ya bisa disebut media sosial ya? Iya sih, OnlyFans ya? OnlyFans platform ya. Iya, platform OnlyFans, awal mengenalnya gimana sampai akhirnya, bisa mungkin bermain di situ, Iya. bisa akhirnya rame di situ. Gimana Kak? Awalnya iseng, tapi lama-lama butuh duit. Jujur Ap aja. awal tahu tuh dari mana Kak? Kalau misalkan, ada nih platform yang, bisa subscribe, bisa Iya. berbayar tuh dari mana Kak? Awalnya udah tahu dari lama ya, Mhm. gitu. Aku udah pernah jelasin. Mhm. Terus banyak ya beberapa konten kreator yang menggunakan platform tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Mmm. Jadi ya why not? Tahu dari mana kalau misalkan itu tuh bisa, maksudnya orang subscribe bisa dapat uang itu, lihat kah atau ada teman sekitar yang ngajarin kah atau seperti apa? Lihat Oh. dari ya sosial media itu sendiri. Mhm. Dan apakah emang stigmanya, maaf kalau OnlyFans itu udah pasti yang vulgar kah atau apa sih Kak Enggak sebenarnya? juga. Mmm. Platform OnlyFans itu kan emang platform berbayar ya. Jadi Mhm. kamu bisa ngapain aja di sana sebenarnya ya. Mmm. Cuma memang ya Kepleset aja dikit. kepleset aja dikit. Tapi kalau boleh diingat-ingat lagi kapan, tahun berapa pertama kali, Kak Dea tuh bikin OnlyFans?
tahun 2022 awal. Oh, emang bener-bener baru tuh berarti ya? Iya, 2 bulan langsung ketangkep. Zong. Tapi masih inget gak ada berapa konten yang dibuat di situ? Lupa. Puluhan kah? Ratusan? Kayaknya puluhan deh mungkin. Mungkin lebih ke puluhan, hampir belasan, hampir ke puluhan deh. Ya karena udah setahun guys, lupa. Dan itu pun ya sudah dimusnahkan. Ya. Kalau dibilang ketagihan uangnya, ketika pertama kali dapat uang dari Easy money lah ya. Iya, OnlyFans itu apakah yang dirasa kayak, ih ternyata mudah ya, oh ternyata kayak gini gitu. Iya, ternyata gampang ya, tapi resikonya jangan dicoba ya. Itu dia. Ya. Jangan dicoba. Jangan coba-coba. Dari alumni ya, Dari alumni. Karena ketika nih ya, kayak gue udah lama nih di sana nih. Ada lagi kasus baru, masuk lagi pornografi lagi. Oh, ketawa nih. Live streaming biasa. Iya. Gitu. Kalian nggak belajar dari kasusnya OnlyFans ya gitu. Hal-hal tersebut bisa dipidanakan. Oh, ketika ada di dalam tuh banyak yang masuk gitu. Banyak, bener banyak. Terus gimana? Ya, lu gak belajar dari gua gitu. Lu gak belajar dari gue nih gitu. Waduh, senioritas banget gitu kan kesannya. Kayak itu kan ada pidananya guys. Gitu, sorry kepleset jadinya. Tapi kalau Kak Dia ketika pertama kali membuat konten itu tahu nggak sih sebenarnya ini tuh di kita tuh sebenarnya nggak boleh atau sebenarnya emang nggak tahu aja? Sebenarnya nggak tahu. Itu adalah kebodohanku ya, karena aku tidak mau mencari tahu ya. Itu adalah kesalahanku. Jadi ketika tahu tidak mau diulangin lagi. Karena sudah kapok. Ya se-enjoy-enjoynya di penjara, tetap aja di penjara. Kalau OnlyFans tuh uangnya berarti bulanan kah atau per akun Kak? Per minggu. Oh, per minggu. Per minggu tuh kita bisa nyairin. Tergantung kita mau nyairin berapa. Oke. Boleh di-sharing nggak Kak, paling besar Kak Dia dapat berapa? Ya bisa dikata seminggu itu kayak bisa dapat belasan. Ya 10 lah gitu. Sekitaran segitu sih seingat aku ya. Karena udah lupa. Masih ingat juga nggak berapa saya subscribernya? Tidak. Tidak. Lebih baik jangan subscribe ya. Lebih gak usah ya kayak gitu. Jangan nanya lagi mana linknya. Tolong. Jangan ya. Karena sudah dimusnahkan, sudah disita dan dimusnahkan guys. Jadi ya udahlah ya. Udah nggak ada. Udah nggak ada tuh guys. Udah nggak ada, jangan nanya lagi ya. Jangan nyari-nyari Telegram, gak usah nyari-nyari. Jangan nyari. Tapi kalau pas tahu ini kan tiba-tiba rame nih waktu itu. Wah, di OnlyFans nih mau apa kontennya porno mulai disediakan polisi. Itu Kak Dia kapan pertama kali dengar kabar kalau konten Kakak ternyata melanggar hukum, udah mulai jadi sasaran polisi, dan waktu itu gimana perasaannya? Aku sih baru tahu tuh justru ketika semingguan setelah datang ke suatu podcast besar ya, aku baru tahu dan oh iya. Aduh, matilah aku. Sama si Om ya. Iya, aku gak menyalahkan dia ya. Aku tidak mau menyalahkan siapapun karena emang ini murni kesalahanku sendiri. Ya kan, jadi kayak wah bijak sekali ya. Ya matilah aku. Aku harus gimana ini? Aku bingung. Sampai orang kan ngira si Om itu nyepuin kan. Enggak ya karena memang apa ya, ada pidananya. Satu ada pasalnya, ada pidananya ya. Memang harus diproses secara hukum, ya udah aku jalanin proses hukum yang ada di negara ini. Sebagai warga negara yang baik, aku mengikutinya. Cuman karena waktu itu mungkin Kak Dia nggak ngerti, nggak tahu ada hukumnya, jadi cerita aja gitu. Iya, lebih ke bego ya nggak sih? Lebih ke bego. Berarti ketika udah ngedengar, wah ini akan masuk diseriusin sama polisi, itu gimana Kak? Langsung stres Kak? Langsung bingung Kak? Bingung, di situ aku downnya di situ. Malah di situ. Malah aku downnya tuh ketika aku sebelum ditangkap, ketika ditangkap, ketika proses penangguhan itu, ya itu adalah masa-masa paling buruk menurut aku, masa-masa terpuruknya. Justru ketika malah aku masih di luar, karena aku tidak menemukan seseorang yang bisa nge-support aku. Jauh dari keluarga juga ya? Enggak sih. Maksudnya keluarga kayak, rumah jauh gitu tinggalnya. Iya. Kalau boleh tahu di mana keluarga? Keluarga sih posisi di Nganjuk ya. Oh. Terus
aku juga posisi waktu itu kan ngekos di Malang. Ya Terus kan yang ditangkap itu terus dibawa ke Jakarta dibawa ke sendirian. Jakarta jadi down. Jadi Enggak. benar-benar aduh down banget nih. Prosesnya sangat-sangat melelahkan. Ketika di kepolisian tuh prosesnya sangat-sangat melelahkan jujur aja. Kalau boleh di-sharing Kak, sedown apa saat itu Kak? Apa sampai mungkin sampai sakit, sampai takut keluar, sampai mungkin deaktif sosial media atau apa? Mau lihat nggak? Jangan ditiru. Aduh, Jangan ditiru ya guys. hampir mau. Udah. Oh, enggak maksudnya udah melakukan. Sudah. Terus yang menyelamatkan diri sendiri. Ya. Bukan diri sendiri sih, lebih tepatnya ada seseorang yang bantu aku waktu itu. Teman dekat ya. Iya. Oh, berarti itu malah pas ketika ini ya baru diperiksa ya? Iya, malah ketika baru diperiksa itu adalah masa-masa terburuk dan terpuruknya itu di situ. Malah ketika aku masuk itu aku malah banyak yang nyemangatin, nggak tahu kenapa orang-orang di sekitar itu tuh ya. Oh di sana, Iya. di pesantren itu? Iya, di pesantren tuh benar-benar baik. Gitu seriusan, nggak bohong deh. Waktu itu apakah yang dipikirkan Kakak sampai akhirnya seperti aku harus mengakhiri semua ini? Capek ya. Satu capek, terus aku kayak ngerasa aku udah nggak punya harapan lagi untuk hidup. Terus? Sedih banget gak sih? Terus ya aku ditinggalkan dengan banyak orang lah, pasti nggak mungkin. Oh, ketika kasus itu naik orang-orang pada ngejauhin. Iya, bukan menjauhin, ditinggalkan aja. Bukan menjauh ya, ditinggalkan. Kalau ngejauhin kan aku masih bisa nge-reach mereka, ini ditinggalkan. Oh, jangan berarti nggak sama sekali nggak bisa dihubungi. Iya. Jadi ya mau gimana lagi? Itu adalah kayak masa-masa paling buruknya. Terus malah ketika aku masuk, aku bisa nge-build diri sendiri. Ya pasti pernah dong di dalam itu down, kangen keluarga, kangen kehidupan luar, kangen jajan makan makanan luar tuh pasti. Iya. Ya kan? Tapi pasti ada aja gitu yang support kita di situ. Berarti titik balik Kak Dea ketika habis terpuruk itu tuh ketika masukkah atau ketika jelang akhir-akhir persidangan kayak udah mulai pasrah gitu? Ketika masuk, aku mulai belajar menerima, mulai ikhlas, bersabar. Ya pasti ada dong fase-fase kadang up and downs-nya, emosi kita, mood kita kayak gimana. Tapi semakin kesini semakin ya udah. Selain orang-orang sekitaran di pesantren itu yang menguatkan, Kakak apakah yang bikin akhirnya bisa berdamai dengan keadaan itu? Diriku sendiri. Memaafkan diri sendiri kan? Yes, kita harus belajar memaafkan diri sendiri. Wow. Jangan selalu kayak, aduh gara-gara aku begini, aku begitu. Kita menyalahkan diri kita sendiri dan akhirnya kita nggak bisa move on dari kesalahan itu. Kita harus belajar memaafkan diri sendiri. Hal paling sulit itu memaafkan diri sendiri menurut aku. Memaafkan orang-orang di sekitar aku bisa. Tapi ketika memaafkan diri sendiri itu prosesnya benar-benar hampir setahun. Dan itu nggak mudah. Apakah yang bikin Kak Dea punya sebenarnya kalau bisa dilihat dari pertama kali diperiksa kan Kak Dea nggak pernah ngebantah kalau membuat konten kan. Nah, Kak Dea selalu, kalau yang saya tangkap dari berita tuh emang dasarnya tidak tahu kalau misalkan emang ada aturannya. Nah, apa yang akhirnya bikin Kak Dea tuh mau menghadapi itu, akhirnya mau dalam tanda kutip mengakui kalau emang gue bikin konten tapi gue nggak tahu. Apakah yang bikin Kakak berbesar hati mau mengakui itu? Karena kita harus menghadapi itu karena memang aku tahu ya aku salah. Gitu. Aku salah, ya udah aku hadapin. Aku harus bisa ngadepin itu. Ketika pertama kali dipanggil polisi sempat ngubungin keluarga kayak aku dijemput by the way, bukan dipanggil. Iya, pas dijemput. Ada kan videonya penangkapan? Pas dijemput kan abis itu langsung ini kan wajib lapor tuh kan. Iya. Ya, ketika momen itu sempat ada hubungin keluarga gitu nggak? Ada, mamah dong. Terus gimana respon orang keluarga? Nangis, sedih. Tapi nggak tahu kenapa pas ditangkap tuh aku malah nggak bisa nangis. Karena saking paniknya. Lebih ke panik jadi yaudah gitu. Karena yang di video katanya kayak, soalnya kalau salah Kak, katanya emang kayak Kakak bengong, lebih banyak bengong, terus kayak orang habis hipnotis gitu. Kayak shock dong. Bayangin aja ditok-tok pintunya, diketok-ketok pintunya, terus tiba-tiba polisi. Assalamualaikum deh. Waalaikumsalam. Itu lagi di Malang ya?
di Malang. Oke, lagi masa-masa kuliah berarti kan itu ya? Iya, dan Eee, kalau ya. ada yang bilang itu gue lagi nge-live, salah. Gue baru bangun tidur. Oh, sempet apa yang beredar waktu itu dari Kayak netizen? dia lagi nge-live streaming gitu. Wah, Allah. Ya Allah, gue baru bangun tidur. Gimana ngasyak ya bangun tidur tiba-tiba ada Pak polisi gitu. Aduh, pusing mah. Tapi yang akhirnya bikin Kak Dea mau kooperatif saat itu apa, Kak? Ya karena ini negara hukum, Mhm. ya aku harus menjalani dengan kooperatif dong. Nah, Daripada aku membelot terus akhirnya jadi masalah baru, udahlah aku nggak mau menambah masalah lain gitu. Aku sedang bermasalah, aku tidak mau menambah masalah, aku tidak mau mempersulit diriku sendiri dan aku tidak ingin mempersulit proses ini, jadi ya udah aku jalanin. udah cukup shock aja ya gitu. Ya udah cukup shock aja. Tapi biar teman-teman Tribuners tahu nih, udah nggak main OnlyFans dong sekarang berarti? Enggak. Jangan nanya link lagi ya. Capek. Live yang lain udah nggak ada lagi nih. Aku sih nggak pernah live yang aneh-aneh. Oh, nggak pernah Jujur. emang. Live Instagram ya, mungkin live Instagram. Cerita penjara. Promo Dari nih. kemarin DM kayak, Kak Dea cerita penjara dong. Apa yang harus diceritain sih? Daripada gue cerita mending masuk deh. Cobain. Jangan dong disuruh masuk. Oh, Bercanda. ya, mungkin kalau Kak Dea nggak nyimpen linknya mungkin Marcel masih nyimpen kali ya, Marcel? Aduh, nggak tahu Marcel. Ya Allah. Nggak tahu deh GWS Marcel. Boleh nggak? Bisa nggak? Waktu itu kan juga sempet ramai tuh. Akhirnya Marcel komika juga ikut dipanggil diperiksa karena beli. Dia bilangnya kan waktu itu mau ngebantu. Iya, emang beneran Iya. ngebantu. Itu gimana Kak? Ceritanya ketika Kak Dea ngehubungin Marcel Kak atau seperti apa? Terus ada transaksi pembelian? Dia yang ngubungin itu. aku. Setahu aku sih, seingat aku ya. Seingat aku dia yang malah ngubungin aku. Gimana? Dan dia nanyain soal OnlyFans. Ya udah kita terjadi transaksi itu. Nggak taunya malah dipanggil ya. Maui ya Marcel, aku nggak tahu. Karena chat kamu aku hapus, aku lupa. Oh iya benar-benar dari pengembangan situ kan akhirnya Chatnya polisi nggak aku bilang. hapus, nggak sempet ngapusin chat Marcel. Karena waktu itu langsung ramai polisi bilang ada komedian berinisial M membeli Iya. konten kan. Konten Oh jadi sebenarnya viral kan dia. Iya. Trending topik. Selamat Marcel. ternyata konten itu tuh sebenarnya diperjualbelikan lewat OnlyFans kan atau hanya personal aja Kak? Itu. Ya sebenarnya di OnlyFans waktu itu. Jadi itu tuh lewat OnlyFans juga nggak personal langsung gitu berarti. Iya sebenarnya lewat OnlyFans. Tapi emang sebenarnya kalau Kak Dea dan Marcel tuh emang temenan kah atau cuman dia nge-DM aja gitu? Ya karena terjadi transaksi itu jadi temenan. Ya nggak Sel? Mau ketemu sama Marcel mungkin abis ini. Ya aku cuma perlu mendoakan dia aja kayaknya ya. Selamat atas pernikahannya, Dia baru selamat nikah, atas Mbak. babynya. Iya, baby juga. Ya aku tahu kok berita dia. Aku turut berbahagia untuk Marcel ya. Wah, baru keluar berarti Kak dia langsung searching berita-berita terkini berarti ini langsung. Sekarang apakah setelah selesai pesantren Kak Dea ada rencana mau di entertain kah atau mau kuliah sekolah lagi atau apa Kak? Ngeblank jujur. Enggak. Ditanyaan gitu tuh kayak entertain lagi nggak ya gitu. Apakah aku masih bisa diterima? Kayaknya enggak. Aku pernah mikirnya gitu. Kayaknya aku nggak diterima dari dunia entertain. Masa sih Kang? Ada Dengan kok kasusku yang seperti ini, dengan sekarang saya naik 10 kilo. Insecure jujur aja lagi. Waktu keluar portir tuh kayak yang aduh insecure banget. Naik 10 kilo. Perempuan sih emang. Wah, Iya. iya malu perempuan ya. Ya gitu. Aku ya lebih tepatnya kayak apakah aku masih punya kesempatan kedua gitu untuk terjun di dunia entertain, aku nggak tahu. Itu tergantung nanti gimana takdir dan alurnya aja. Tapi kalau Kak Dea sendiri ada kepengenan kayak mungkin di acting atau mungkin punya program? Kalau dibilang pengen sih ya sebenarnya lebih ke penasaran aja. Lebih ke penasaran aja bukan pengen, penasaran. Perasaan kayak gimana rasanya ya gitu ya di Iya. dunia acting kayak gitu. Dan sekarang lebih hati-hati gak sih Kak karena selama Kak Dea di dalam rutan kan juga kasus-kasus pornografi yang melibatkan influencer, selebgram itu juga ramai. Belum baru-baru ini malah ada rumah produksi film porno yang Oh digerebek. itu belum sampai ke Pondok Bambu. Oh belum nyampe ya? Belum nyampe. Pasti belum P21 ya. Nah akhirnya jadi
hati-hati nggak sih karena ternyata banyak juga nih yang nakal-nakal kayak gitu bilangnya mau cuman konten YouTube ternyata film kayak gitu. Aku sih belum tahu keseluruhan tentang berita itu ya. Cuma aku sedikit menyayangkan. Tapi akan karena Kasian, sejujur aja aku kasihan sama pemeran-pemerannya gitu loh. Kalau beneran mereka kena prank ya, ya aku benar-benar kasihan sama pemeran-pemeran di situ, pemerannya sorry. Karena apa namanya kan banyak yang akhirnya dalihnya dari si sutradara kan buat film religi lah segala macam gitu. Nah Seriusan? jadi apakah kan setelah nanti dia keluar pesantren nih berita rame kan, mungkin banyak yang ngundang ke podcast, mungkin yang ada yang ngundang ke konten itu akan lebih hati-hati nggak dia buat cross mau cek lagi ini konten apa nih yang dibikin? Iya pasti, aku pasti bakalan lebih berhati-hati lagi karena jujur trauma bos. tapi karena gini Kak, masalahnya stigma Kadea mungkin dianggap sama orang-orang di pegiat-pegiat entertain kan mungkin mereka mikir kayak bisa mungkin ya seksi lagi Kadea tuh akan ngebatasin gitu nggak Kak? Atau bolehlah gue ikutin mainnya tapi cuma seksi aja baju aja atau sebenarnya emang pengen ngerubah image jadi lebih tertutup aja? Sebenarnya lebih ke pengen ya mungkin karena aku belajar juga selama di pesantren selama mondok ya untuk ya aku harus jadi lebih baik. Aku udah bertekad aku harus jadi lebih baik. Jadi ya kalau semua harus seksi banget gitu nggak deh, nggak dulu deh. Nggak, gitu. Ya mungkin kayak yang ya udah berpenampilan maunya aku aja gitu, senyamannya aku deh gitu. Nggak perlu harus disetting karena kan beberapa karena ya yang artis seksi diundang harus dengan konten dengan baju yang terbuka kayak gitu. Berarti Kak dia kalau diminta kayak gitu no ya? Iya deh, kayaknya nggak dulu deh gitu. Kalau harus seksi banget, aduh, takut ya? Rada takut gitu, rada takut, nggak berani. Jadi lebih baik ya berpakaian senyamannya aku aja lah. Kalau aku nyamannya begini ya gimana gitu. Kalau dari kasus ini apa sih Kak akhirnya yang pembelajaran yang Kak dia dapat kayak buat kedepannya nih mungkin nanti berkarir atau nanti mau berteman? Ya banyak sih pelajarannya aku. Apalagi untuk berteman ya, aku jadi harus lebih hati-hati. Terus untuk menata masa depan juga aku harus lebih hati-hati dan lebih bijak pastinya kan. Gitu. Kalau untuk berkarir juga mungkin juga ya harus hati-hati juga, jangan sampai main OnlyFans lagi. Ya yang lain juga jangan ya maksudnya. Jangan ya, jangan ditiru. Streaming lain juga jangan ya. Gak enak ditangkap polisi. Berarti akunnya tuh udah dimusnahkan ya Kak? Iya, setahu aku sih udah dimusnahkan. Setahu aku ya, karena kadang nggak ngecek. Jadi aku ketika keluar aku berjanji sudah aku akan menutup lembaran yang lama, aku mau mulai hidup baru. Gitu. Oke. Hidup baru yang dimaksud dengan Kak dia ini apa yang sudah diperencanaannya? Ya, yang pasti aku pengen jadi lebih baik, pengen cari apa ya? Keuangan yang lebih bener lah ya. Saya pekerjaan yang lebih ini ya. Iya, kerja yang lebih proper aja. Aku udah kalau untuk terjun ke dunia seperti yang kemarin, enggak. Aku udah bilang tadi aku nggak mau. Akan pulang kampung mungkin ke rumah keluarga? Ya pasti dong. Pulang kampung dulu. Pasti pulang kampung, minta maaf sama keluarga, saya sorry. Karena kesalahan yang aku buat tuh termasuk fatal ya, sampai berurusan dengan negara, dengan hukum, dengan polisi, sampai disidang, sampai ketok palu. Dijemput baru bangun tidur. Dijemput. Jangan baper ya Bapak polisi. Berarti Pak polisi bagus dong ngejemputnya pas baru bangun tidur, nggak telat dia. Bikin saya shock aja jantungan. Jantung pindah kelak-kelakan Pak, mohon maaf. Kan biasanya perempuan tuh jemputnya jangan telat ya. Ini jemputnya tepat waktu banget ya. Tapi bikin shock gitu kan. Kak, jantung ini loh copot. Sampai terbengong-bengong soalnya kan di karena udah gak ada reaksi lain selain bengong. Kayak siapa nih tiba-tiba masuk? Mbak Dea ya? Kita dari Polda Metro Jaya. Bisa, oh ya. Ya. Gue tahu arah kemana langsung gitu ya. Ya gue tahu arah kemana. Gue tahu gue salah apa. Udah
gue udah siap gitu. Cuma kayak gak siapnya kenapa harus pas bangun tidur banget gitu. Ya kan nggak mungkin ngabarin dong. Berarti kita mau jemput jam segini nggak bisa dong gitu. Berarti dia pasti emang penuh dengan kejutan. Iya sih, sangat penuh dengan kejutan lah dunia ini. Rencana mau pulang kampung ke Nganjuk. Iya. Kalau ngomongin pulang kampung ketemu keluarga, ketika berada di pesantren Kak, yang paling dikangenin mungkin dari mama gitu masakannya atau apa ya? Masakan dong pasti. Apa tuh yang boleh mungkin yang nggak ditemuin deh Yang di nggak ditemuin di rutan Pondok Bambu. Apa ya? Yang jelas makanan-makanan desa, makanan-makanan kampung. apa tuh? Kayak tumis melinjo, Wah. tumis genjer, Aduh. kayak gitu aku suka banget. Malah kayak ayam gitu sih, bosen. ayam Ayam lagi. gitu. Malah pengennya tuh sayur-sayuran. Oke. Tapi apa namanya, ketika selama di rutan tuh malah aktivitasnya tuh selain tadi sama teman-teman tuh apa aja tuh Kak? Kan karena pasti ada kegiatan-kegiatan yang diikutin dong. Ada. Apa tuh? Ke perpus. Bukunya bagus-bagus, seriusan. Apa ya buku apa aja yang dibaca kalau masih? Banyak, ada kayak Angel and Demon-nya Dan Brown, tahu kan? Itu. Terus Da Vinci Code, terus The Lost Symbol-nya Dan Brown juga ada, lengkap di sana. Bacanya berat nih. Terus kayak ya ada beberapa penulis-penulis asal negeri ini gitu. Kayak Lestari, yang Recto Verso, terus bukunya yang Madre, Supernova Petir itu juga ada. Aku masih inget banget buku-buku itu. Karena aku selalu minjem. Oh, itu habisnya dalam sehari 2 hari selesai baca? Ya sehari 2 hari. Karena kan aku udah kegiatan lain. Apa tuh? Nggak mungkin cuma baca buku doang. Apa aja? Aku ngerajut. Berarti udah bisa banget. Udah pro lah. Keren. Setahun. Ya bentar lagi bakal buka online shop nih. Dia rajut gitu ya. Dulu dia rajut, ya Allah. Dia rajut. Bagus dong dia. Atau dia only rajut. Ya, Siapa nanti lagi? bisa diorder ya. Siapa lagi? Ya itu, terus ada kegiatan olahraga Zumba gitu. Tiap seminggu sekali seingat aku. Gitu. Jadi bikin badan bugar. Kita nggak cuma tiduran doang. Pasti ada kegiatan kok. Dan kegiatannya positif-positif. Oke. Kalau boleh juga sedikit flashback Kak, waktu itu juga sempat ada berita kalau Kak Dea juga bilang lagi mengandung. Itu benar nggak Kak? Waktu itu? Beritanya? Iya, terus ya. Lalu? Gimana ya? Aku rada takut membahas ini karena aku menghargai masa lalu aku. Oh iya, oke. Ya bisa dibilang mantan ya, aku menghargai dia. Oke, Ya, jadi karena kita bilang ya kita tutup masa lalu kita, hidupmu, hidupku. Oke. Gitu, Jadi emang nggak mau diingat-ingat lagi sama momen itu ya? Iya. Jadi karena dia memiliki suatu keputusan, aku harus menghargai itu. Ya udah. Aku bisa apa? Aku di dalam, ya kan? Terus move on gak nih Kak dengan mungkin mencari pasangan baru sekarang? Kalau untuk mencari pasangan baru, kayaknya aku belum deh. Belum ada niatan karena ternyata single itu asik ya. Dan ternyata saya sudah setahun menjomblo. Ini keterusan sampai kapan ini nggak tahu. Ntar pulang kamu tanya gak nih? Kapan kamu, nikah? Ya, kamu udah mendingan kamu cari jodoh aja tadi gituin gak? Ya ampun, di dalam aja kayak udah pulang nikah aja. Jangan mama udah nyiapin calon di kampung. Belum. Kalau mama sih kayak belum tahu. Memang belum menyiapkan. Oh iya. Ya kamu cari kerja aja dulu, cari apa ya, pengalaman hidup. Kan kamu udah mendapatkan pengalaman di dalam nih. Jadi pengalaman di luar kamu cari yang lebih baik, ambil positifnya, tinggalkan negatifnya, udah. Jadi untuk cari pasangan belum. Berarti setelah ini mau pulang ke Nganjuk, tapi kalau nanti ada tawaran pekerjaan di Jakarta, di dunia entertain atau apapun tuh nggak menolak ya kalau Kak Dea ya? Nggak ada trauma sama kamera mungkin? Sempet ada. Itu ketika sidang. Aku makanya kayak benar-benar ketika sidang tuh aku benar-benar kayak nggak mau banget diliput, takut. Itu proses healingnya lumayan lah. Makanya kemarin pas sidang, karena emang buat kami awak media juga tiba-tiba
Oh udah vonis aja nih. Iya kan? Jadi Iya. udah vonis, padahal sidang aku lama banget dari September ke November. Oh 2 bulan tuh. Ya kan? Tapi kalau misalkan Kadea saat itu ada media, apakah jadi makin trauma kah atau gimana Kak ketika? Pasti sih kayaknya. Cuma kan ya aku beruntung banget ketika di situ aku nggak diliput yang aneh-aneh. Cuma Yang bikin trauma tuh ketika waktu di Polda kan rame. ya sebenarnya itu yang bikin triggernya tuh di situ. Trauma banget. Termasuk dengan proses kalau nggak salah beberapa kayak soal wajib lapor ya, bolak-balik ya. Iya, bolak-baliknya itu. Anxiety. Oke siap Kak. Oke, tanya nih kalau sini Kak, buat Kadea setelah bebas dengan pengen punya kehidupan baru dengan image yang baru, terus kemudian ingin melupakan semua yang telah terjadi di masa lalu, harapan Kadea ini untuk diri sendiri, terus kemudian mungkin juga untuk karir kedepannya gimana nih Kak? Kalau untuk diri sendiri aku berharap aku bisa kurus. Kenapa sih Kak? Emang harus banget kurus Kak? Ya nggak pede aja gitu, lebih ke nggak pede gitu. Karena dari 59 ke 69 tuh bener-bener drastis. Problem utama adalah gendutan. Emang ada yang bilang gendutan sekarang? Iyalah. Siapa yang bilang? Keluarga. Oh. Untuk keluarga pasti. Ketika pertama keluar portir kayak, kok kamu gendutan ya? Ya Allah. Bahagia dong. Betah dong di ini. Terus apa lagi? Ampun deh. Terus selain kurusan? Ya aku pengen hidup sehat. Ya aku pengen banget hidup sehat. Karena makanya sekarang rutin nge-gym. Ya pengen nge-gym lagi, pengen balik nge-gym lagi, pengen balik olahraga lagi, aku pengen balik clean eat lagi. Karena selama di dalam aku tidak clean eat. Aku suka sekali makan mie. Oh dulu tuh Kak dia tuh yang clean eat? Iya, aku clean eat. Clean eat dalam artian vegan kah atau? Enggak, lebih ke makan yang rebus-rebusan sebenarnya. Oh ayam rebus iya, gitu. Tahu direbus gitu. Kalau boleh tahu kenapa Kak? Biar ya jaga kondisi badan, biar aku gak kena penyakit diabetes. Karena kan mendiang papa itu punya riwayat penyakit diabetes kan. Bisa kan nyilang ya. Jadi aku sangat-sangat mulai. Aku pun sebenarnya kalau mau minum manis tuh aku pakai gula. Oh gula khusus. Ya gula khusus. Ya, tapi karena di dalam sana setahun lagi ya. tahun loh. Untung sih mama aku baik ya. Jadi dia itu ketika ke Jakarta bawain gula khusus itu. Jadi aku sangat-sangat ya masih terkontrol lah untuk makanan manisnya. Tapi untuk makanan yang tidak manis itu loh, mie-nya itu loh, mie instan itu kenapa enak sekali. Siapa yang bisa menolak mie instan? Siapa yang bisa menolak mie instan? Cuma psikopat yang bisa menolak mie instan. Enak banget, jadi kayak terus hajar. Dan akhirnya kayak aduh naik 10 kilo. Ini itu mie instan semua kayak tuh satu. Iya mie instan deh, mie instan dan cadong. Aduh disebut lagi cadong. Tapi cadong enak kok. Oh iya. Setelah bebas sudah ada endorse belum Kak? Belum menerima. belum menerima atau belum nawarin? Belum menerima sebenarnya. Tapi ada yang nawarin. Udah ada yang nawarin dan aku masih belum menerima. Kenapa? Aku ngerasa masih belum proper aja gitu. Aku masih butuh kayak beberapa mungkin kayak beberapa minggu untuk memproperkan diri lah. Kapan kira-kira Kak dia siap untuk mungkin kembali lagi di sosial media berkonten lah kayak gitu? Mungkin ya sekarang sih aku sebenarnya udah apa ya? Story oke lah ya. Ya story oke lah ya. Tapi kalau untuk kayak konten-konten gitu awal bulan mungkin awal bulan depan. Tuh. Karena kan harus kayak, hai guys gitu kan. Ya itu masih kaku. Jujurnya masih kaku. Ini aja ngomong masih kaku kan, masih belibet-belibet kan. Iya. Itu. Oke. Terus apalagi harapan buat Kade buat diri sendiri dan karir? Untuk diri sendiri aku berharap aku bisa lebih baik, jadi lebih baik, lebih bijak dan berpikir panjang untuk kedepannya untuk memilih ya suatu keputusan. Karena belajar dari kasus kemarin aku tidak bijak menurutku. Karena terbawa ini kayak duniawinya ya. Iya. Yang instan malah membahayakan. Oh iya, termasuk mie instan lagi. Iya. Tapi aku tetap cinta mie instan. Berarti ada rasa kayak kapok lah ya, pasti lah ya. Kapok dong, pasti kapok. Saya enjoynya di penjara, kan saya udah bilang tadi. Tetap aja kapok.
meskipun easy money ya, tetep Ya aja easy money, nggak tapi bagus. resikonya tidak sebanding dengan yang kita dapat. Jadi Oke. jangan coba-coba ya. Itu Apalagi bikin begitu-begituan jangan. Jangan. Aku apa bilangnya, apalagi direkam-rekam tuh jangan tuh ya. jangan nakal. Oke siap. Makasih buat Kak Dea Iya. udah mampir ke Iya. Tribuners dan ke konten Paling Seleb, dan buat teman-teman Tribuners tonton terus konten-konten tribunnews.com lainnya dan terutama konten terbaru kita Si Paling Seleb, dan sampai jumpa, bye-bye.